Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Wow, orangnya banyak, suaranya cuma 5. Haleluya. Coba lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Mungkin kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah malam hari ini. Kita bersyukur, kita mau siapkan hati kita di waktu yang singkat ini. Kita manfaatkan dengan baik, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari saya jemput berdiri. Dan juga selamat malam buat Tante Nila dan Om Nawi, Bapak Pendeta Agus. Kita mau beribadah. Haleluya Yesus. Apapun saat ini yang sedang kita rasakan dalam kehidupan kita, mungkin di musim kering secara rohani, mungkin kering secara perekonomian, tapi yakinlah bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Belajarlah untuk selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, Engkau ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
hormat nanti Tante Nila pimpin kita dalam pembukaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami boleh ada di sini karena kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau yang memberi kepada kami kemenangan untuk kami melawan semua ketidaknyamanan, untuk melawan segala halangan yang membuat kami urung untuk datang ke rumah-Mu. Kami bersyukur malam ini kami menang, kami bisa ada di sini Tuhan. Dan sebab itu kami satukan hati dan pikiran kami, roh kami untuk memuji Allah yang hebat dan luar biasa yang sudah memberikan kepada kami kemenangan dan kebebasan itu. Terima kasih Tuhan. Kami mau pergunakan setiap waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Ketika kami bersatu hati, Engkau hadir dan memberkati kami. Engkau mengurapi kami semua pada malam ini. Baik yang melayani pujian, baik singer, baik pemusik, pengatur LCD, sound system, maupun hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Kartiko. Engkau mengurapi kami semua, umat-umat-Mu, keluarga Sekina yang sudah hadir pada malam ini. Yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Yang masih bermalas-malasan di rumah biar Tuhan gerakkan Tuhan supaya mereka cepat bangkit dan berjalan menuju ke rumah Tuhan untuk diberkati. Terima kasih Bapa, segala intimidasi iblis melalui virus-virus yang jahat di dalam nama Yesus kami hancurkan virus-virus yang jahat oleh kuasa darah Yesus. Kami diselimuti oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun virus yang boleh menempel di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa. Segala anasir yang jahat, si setan yang tidak senang kami beribadah, di dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini. Biar hanya roh Allah yang kami izinkan ada di dalam hati dan pikiran kami. Di tengah-tengah persekutuan kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam kuasa-Mu yang hebat itu, di dalam pengurapan-Mu yang dahsyat itu, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Engkau yang menjadi pusat daripada ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kita sering bahkan ditakutkan dengan isu-isu yang sedang beredar, kenaikan BBM, mungkin berasa ya membuat kita takut ya, membuat kita lemah. Tapi kita mau belajar apapun yang terjadi di bangsa kita ini, saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Tuhan yang akan menjadi petunjuk buat setiap jalan anak-anak yang berharap kepadanya. Engkau menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Tiada pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Semua jemaat, mari kita berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
Amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Engkau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan di hidupku, katakan dari hati kita bahwa kekuatan kita dari Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu masalah. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber sukacita kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Kau kekuatan kami haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup
takkan goyah. Amin. Sekali lagi takkan goyah, akan goyah selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Dengan-Mu Tuhan, kami akan maju bersama-sama melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami serahkan dalam pilihan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu
tanganmu, kau pegang hidupku. Oh, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan. Nanti Bang Febri meminta dalam doa persembahan. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah ibadah kami Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami. Apa yang Tuhan berikan kepada kami mau berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lakukan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nanti Cisinta akan mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat silakan, persilakan. Selamat malam Tante Nila, Om Nawi dan Pendeta Agus Kartiko ya. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya merindukan menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan kebaikan Tuhan pada kehidupan kita sehari-hari. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, napas kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau diberkati oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdiri. Biarlah hati kita menjadi tanah yang baik. Setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh kita tanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Haleluya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat Kau bertindak, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berfirmanlah Tuhan, apapun yang menjadi isi hatimu yang sudah kau persiapkan melalui hamba-Mu, nyatakanlah Tuhan, sipkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Bapa, sehingga firman itu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kami, menjadi kekuatan, menjadi sukacita buat kami saat kami pulang melangkah dari tempat ini Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang sudah kau sediakan, sudah kau berikan melalui firman Tuhan, itu menjadi bagian kami anak-anak-Mu yang percaya dan menaruh harap kepadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Setiap rahasia firman-Mu simkakkan Tuhan, hikmat maripat-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga firman itu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, berikan hati yang mau menerima, yang mau menelaah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mau duduk diam, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan serahkan pada Pak Pendeta Agus. Silakan. Shalom semua. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, yaitu Bapak Pendeta Yopi Siloy yang saya akrab panggil Om Siloy, Om Yopi, ya. Dan kedua, saya berterima kasih kepada Ibu Nila dan juga seluruh pengurus staf dari Pelgap yang sudah mempercayakan saya, memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Hari-hari ini memang sudah dikatakan kepada kita, rakyat Indonesia, dari salah satu cuplikan perkataan daripada Bapak Presiden kita Jokowi, yaitu adanya kesusahan dari krisis makanan. Bukan hanya di tahun ini, tetapi juga di tahun depan. Lebih sulit lagi. Saya ingin katakan kepada saudara, kita sebagai orang percaya, kita menyikapinya bagaimana? Gak perlu takut. Semua itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Dan kita harus menyikapinya dengan cara bagaimana. Sesuai dengan firman Tuhan juga kita harus menyikapinya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga. Dan mari kita akan melihat di dalam satu ayat. Supaya lebih jelas didengar.
saya buka masker ya. Tadi sudah diizinkan oleh Bapak Samuel Chan. Boleh buka masker Om Agus kalau enggak keberatan supaya jelas kedengarannya. Baik, kita akan membaca pada satu ayat atau beberapa ayat. Lebih baik saya akan bacakan dari ayat yang ke-6, 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 saya mulai bacakan. Judulnya Hikmat yang Benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia ini dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9, ya, menjadi tolok ukurnya pada malam hari ini. Tetapi, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi kita. Saya ingin mengatakan kepada saudara ya, pelayanan Paulus ini merupakan satu pelayanan yang luar biasa. Selalu diwarnai dengan mujizat-mujizat Allah yang begitu luar biasa. Dan saya ingin mengatakan juga, Paulus bukan mengandalkan kekuatan manusianya, bukan mengandalkan kepandaiannya, bukan mengandalkan background hidupnya yang memang dilatar belakangi dengan sesuatu yang luar biasa. Dia orang Israel, ya, keturunan Benyamin dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya. Dan dia perlu hikmat dalam melayani setelah ditangkap menjadi rasul yang ke-13. Dia perlu hikmat. Ada hikmat dari Tuhan, ada hikmat dari dunia. Dua macam hikmat, tetapi dia nggak mengharapkan hikmat dari dunia. Dia mengharapkan hikmat dari Tuhan, karena hikmat daripada Allah, hikmat Allah itu menjadi satu hikmat kebenaran di dalam dia melayani. Dia dapat mengatasi kesusahan pada dirinya sendiri dalam pelayanan, dia bisa mengatasi segala kesulitan yang ada di hadapannya yang datang dari luar. Jadi kita lihat, perhatikan dalam pasal yang pertama terjadinya perpecahan di antara jemaat Korintus. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kristus. Paulus mengetengahkan, menyelesaikannya masalah itu. Semua beres. Dan saya begitu yakin dan percaya, kita sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusannya, kita tahu dalam firman Tuhan mengatakan, Ayub 7 ayat yang pertama di sana dikatakan, manusia hidup tidak lepas daripada pergumulan, seperti orang upahan. Pergumulan yang kita alami, saudara-saudara dan saya alami, itu kita harus atasi dengan hikmat yang benar, hikmat daripada Allah juga. Dan kalau turun pada ayat yang ke-9,
dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga yang tidak pernah didengar timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa kaitannya dengan kuasa Allah, mujizat Allah, kelimpahan? Tuhan menyediakan segalanya bagi orang, kepada orang, untuk orang yang mengasihi Dia. Sebab dikatakan pada kalimat yang pertama, tetapi seperti ada tertulis, firman Tuhan mengajar kita. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Matius pasal yang keempat di sana dikatakan, setelah dia dipenuhi dengan roh Allah, waktu dibaptis, dan waktu keluar dari air, terangkat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dibawa kepada padang gurun. Dan dicobai oleh iblis 3 kali. Dan ketiga-tiga kalinya Yesus menjawab, Yesus menengking iblis. Yang mencoba menjerumuskan dia, mengalahkan dia, dengan mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan itu menunjukkan, menjadi gambaran kepada kita, saudara dan saya, firman Tuhan inilah yang berkuasa. Firman Tuhan kalau memberkati saudara dan saya yakin dan percaya hidup saudara tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Tidak perlu kita goncang imannya, bingung, ragu dengan keadaan dunia. Krisis pangan boleh terjadi. Masa kesukaran boleh kita lewati dan kita alami. Tapi saya begitu yakin dan percaya kuasa Tuhan, kuasa Allah, mujizat kelimpahan, itu akan kita alami. Kita akan disingkirkan ke padang belantara. Dan kita tidak akan alami segala kekurangan-kekurangan itu. Sebab Tuhan menyediakan. Amin. Saya ingin mengajak satu ayat sebelum saya masuk kepada inti khotbah. Mazmur pasal yang ke 127. Ayat yang ketiga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, perhatikan kalimat yang terakhir ini, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berarti saudara belum bekerja, Allah sudah siapkan, Allah sudah adakan pada waktu tidur. Tetapi kita harus perhatikan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Kalau tadi kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang kedua, di sana dikatakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada Tuhan yang kita cintai, yang kita kasihi, ada Tuhan yang memberi orang yang dicintai. Jadi ada pihak kita yang belajar untuk mencintai, mengasihi Tuhan. Ada Tuhan yang memberi, memberkati,
melimpahkan, menyatakan kuasanya, mujizatnya, menyediakan berkat-berkatnya bagi saudara dan saya. Amin. Dan kalau saya teliti kalimat pada ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti kalau saya tanya, semua yang mengasihi Dia itu disediakan. Tetapi kalau tidak mengasihi atau kurang mengasihi Dia, apakah disediakan? Pertanyaannya demikian, bukan? Kita balik dengan pengertian yang benar dari ayat firman Tuhan ini. Apakah Tuhan masih menyediakan, menyatakan mujizatnya, menyatakan berkatnya, apa yang saudara dan saya perlukan itu disediakan kalau kita tidak mengasihi Dia atau kurang mengasihi Dia? Pertanyaannya demikian. Bisa saudara jawab masing-masing. Ya. Tapi kembali lagi kepada saudara dan saya menyikapinya. Ya. Ada orang Kristen yang sudah mengasihi Tuhan begitu rupa. Semua pengiringannya dilakukan dengan setia, ketaatan, dan semua kewajibannya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sudah dilakukan dengan sepenuh hati karena dia mengasihi, mencintai Tuhan. Begitu luar biasa dalam pengiringannya kepada Tuhan. Lalu kok dia enggak mengalami mujizat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan? Dia bertanya, kenapa Tuhan? Kok Tuhan gak angkat saya? Tuhan gak tolong saya? Tuhan gak nyatakan mujizatnya? Tuhan gak membuka jalan? Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Dan Tuhan tidak memberkati saya? Saya hanya mengatakan demikian kepada orang Kristen ini. Masih ada firman Tuhan di bagian yang lain. Firman Tuhan mengatakan, seperti Ayub, orang yang sudah sukses dan diberkati Tuhan, bisa amblas turun. Karena Tuhan mau menguji. Kedua, tunggu waktunya Tuhan. Masih ada kemungkinan. Waktumu bukan waktunya Tuhan. Kamu minta cepat diberkati, tetapi belum waktunya. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Di dalam dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Dan pergunakanlah waktumu dengan baik. Jangan seperti orang bodoh. Dikatakan. Mengertilah kehendak Tuhan. Yang ketiga. Kamu harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana, Om? Kehendak Tuhan bisa kita kenal lewat firman Tuhan. Kalau Allah waktu itu sudah mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan kenapa kok enggak langsung ke tanah perjanjian Kanaan? Kenapa kok dibawa dulu ke padang belantara, ubek-ubek, muter-muter 40 tahun? Kenapa? Karena Tuhan mau mengajar untuk kita bisa memiliki mental yang luar biasa. Menghadapi pengalaman padang gurun, padang belantara. Binatang buas, terpaan angin, siang panas. Itu sebabnya Tuhan katakan tiang diberikan, tiang api pada malam hari untuk menghangatkan tubuh mereka. Tiang awan diberikan untuk apa? Menaungi mereka di siang hari.
untuk mereka belajar menghadapi segala keadaan yang mungkin menjadi satu pengalaman lembah, pengalaman padang gurun, pengalaman padang belantara, pengalaman menghadapi binatang buas dan segala sesuatunya yang ada di padang belantara selama 40 tahun. Sehingga baru Allah membawanya masuk ke tanah perjanjian. Dan kembali kepada ayat ini, disediakan Allah yang untuk mereka yang mengasihi Dia. Kata mengasihi Dia ini relatif. Saudara sudah datang ke dalam rumah Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Saya ingin mengajak kita melihat kata mengasihi. Ditulis dalam kata asli agapau. Dalam kata agapau ini ada beberapa arti. Minimal 4 arti saya dapatkan. Hal mengasihi, ya, agapau. Yang pertama, arti pertama yaitu ia mengasihi. Arti pertama, ya. Kita tahu salib Kristus. Adanya salib itu ada 2 garis, vertikal dan horizontal, cross. Baru dikatakan salib. Tidak akan ada satu garis dikatakan salib. Vertikal doang atau garis horizontal doang, enggak. Mesti ada 2 garis. Baru dikatakan salib. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 39 dikatakan, kita harus hukum yang terutama dan terutama adalah kita harus mengasihi Allah. Dan hukum yang sama dengan itu, hukum yang kedua yaitu kita harus mengasihi sesama manusia. Kedua hukum ini tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau saudara dan saya dikatakan predikatnya saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak tebusan, umat tebusan Allah, kita juga harus belajar menerapkan akan hal ini. Kita mengasihi Allah sebab lebih dulu Allah mengasihi saudara dan saya. Dan kita harus mengasihi sesama manusia. Sesama manusia itu saudara bisa sebutkan sendiri. Suami, istri, anak, dalam keluarga, keluarga inti. Di luar keluarga inti ada ipar. Di luar lagi ada yang lain lagi. Keponakan, om, tante, paman, dan lain sebagainya, famili besar, keluarga besar, ya. Dan kita dapatkan mantu, cucu, dan lain sebagainya. Itu sesama manusia. Dan kita harus belajar untuk mengasihi agapau. Sebab tanpa kita mengasihi, kita akan tidak alami kuasa Tuhan memberkati kita. Memang
mujizat yang dikatakan pada ayat yang ke-9 dalam 1 Korintus 2 ini tidak berarti mujizat terus terjadi. Ada kalanya kita nggak alami apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati. Itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi kita juga merindukan, kita juga mengharapkan supaya pengalaman mujizat itu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 itu, boleh menjadi satu pengalaman pribadi, saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, dan kita semua dengan Tuhan. Bukannya demikian, bukan? Iya kan? Saya alami begitu banyak. Enggak cukup 10 jari dan 10 jari tangan, 10 jari kaki enggak cukup. Lebih daripada itu. Kalau saya mau ceritakan. Dari hidup saya, dari muda, sejak saya mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus, dan sampai hari ini. Kalau saya enggak alami, apa yang mata tidak lihat, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul di dalam hati, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya enggak ada di sini, saudara. Anugerah Tuhan, saya bisa lewati dengan umur usia 60 tahun. Tadi foto di depan, kiri kanan, begitu saya masuk, kok baru umur 25 tahun. Bapak Samuel Chan sampai tanya, Om, foto di mana? Udah lupa tuh, foto di mana? Itu waktu umur 25 tahun. Waktu berjalan 60 tahun. Begitu banyak mujizat Allah. Terutama yang besar sekali dalam kehidupan saya alami waktu saya alami sakit jantung. 3 kali jatuh, tapi saya masih bangun lagi, sadar lagi, pingsan 3 kali, bangun lagi. Begitu dokter prediksi jantung, kurang lebih harus pasang ring satu ring. Cepat. Ya, urus. Aduh, saya susah hati saya. Tapi saya berdoa, saya bergumul, saya berdoa. Ini tantangan besar buat saya. Sakit jantung, sakitnya orang kaya. Sedangkan saya hamba Tuhan. Saya pertaruhkan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Waktu saya di kateter, saya masuk, saya di kateter, saya bilang dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Di kateter terlebih dulu supaya mengetahui berapa persen. Ternyata dokter yang kateterisasi saya, dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, dia orang Kristen juga. Sebelum kateter saya, diajak berdoa, terus dia setelah selesai, dia bilang, puji Tuhan. Saya jelasin nih Pak Pendeta. Pak Pendeta usia berapa sekarang? 57 apa 58 waktu itu. Waduh, udah luar biasa katanya. Nggak perlu pasang ring. Baru 30%. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Saya katakan dengan usia Bapak sudah mencapai hampir 60 aja, masih 30%. Wah, saya girang sekali. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah tolong saya. Saya berdoa terus. Waktu saya kateter masuk di tangan ini tandanya masih ada sampai sekarang. Kateter ya, masuk ke dalam tubuh. Terus dilihat di monitor TV besar. Dijelaskan. Hasilnya dibawa ke dokter jantung. Dokter jantung sampai heran-heran. Bilang sama saya, dia sampai geleng-geleng kepala. Wah, ini Tuhan yang tolong ini. Saya prediksi 50%. Dan kalau sudah 50% sakit jantung, harus pasang 1 ring. Mau nggak mau. Dan biaya 1 ring itu
Aduh luar biasa, 100 juta lebih. Dia bilang. Saya bilang, saya hidup dari berkat ayapan Tuhan. Saya hidup suami istri hamba Tuhan. Saya sudah menyerahkan untuk melayani Tuhan, full timer. Saya sudah kembali lagi dari pekerjaan dunia, 8 tahun saya tenggelam seperti Yunus lari. Saya sudah kembali lagi Tuhan. Masa Tuhan gak bela dan tolong saya. Mujizat Allah dinyatakan. Dan singkat kata, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya belajar mengasihi Tuhan. Dengar-dengaran taat kembali dalam panggilannya. Dan suara panggilan itu keras berbicara. Kamu harus kembali, kamu harus kembali. Layani aku, layani aku. Secara manusia dengan berat, saya tinggalkan semua pekerjaan dunia. Apa yang sudah saya jalani selama ini, saya rindukan selama ini, semua kandas saya tinggalkan semua. Dan saya diberkati, mulai dari nol. Saya diberkati. Sampai saat ini, saya hidup sehat. Dan satu contoh, saya ingin berikan dalam Yohanes pasal yang ke-11, di sana dikatakan demikian. Yohanes pasal yang ke-11, kisah Lazarus, saya bacakan pada ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, perhatikan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maksudnya betapa kasihnya besar kepada siapa? Kepada Maria. Kenapa? Ada apa dengan Maria? Sampai Yesus menangis, bisa menangis, maskul hatinya. Ada apa dengan kehidupan Maria? Kalau saudara perhatikan saudara bisa buka dalam Lukas pasal yang ke-11, ya. Kita mampir sedikit, sebentar. Lukas pasal yang ke-10 maksud saya, ya, dari hal Maria dan Marta. Sementara Marta sibuk melayani, tetapi saudaranya Maria, dia duduk dekat dengan Yesus. Pada ayat yang ke-41, ya, ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu." Perhatikan kalimat ini, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Memilih bagian yang terbaik. Dengan cara duduk di bawah kaki Tuhan, dia dengar apa yang dikatakan. Dia simak, perhatikan firman Allah. Dia belajar mendengar dengan seksama firman Allah. Sebab firman Allah ini mendatangkan kekuatan, memberkati dia, mendatangkan keajaiban dalam kehidupannya. Sehingga menggugah hatinya, mendorong hatinya, sehingga menjadi orang yang mengasihi Yesus sedemikian rupa. Itulah patut Yesus menangisi. Yesus patut maskul hatinya kepada Maria. Dan apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, betapa besar kasihnya Yesus kepada Maria. Itu semua ada dasarnya, ada buktinya, ada kenyataannya. Apa yang dikatakan itu? Karena Maria
sebagai lambang gambaran gereja Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mau dengar duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa. Duduk mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen sekarang jemaat Tuhan, bukan di sini tetapi di sana-sana. Ya. Datang ke gereja, nggak bawa Alkitab, bawa HP, simple. Dia bilang, HP bukan Alkitab, Alkitab bukan HP. Walaupun HP ada aplikasi Alkitab di dalamnya. Tetapi manusia zaman modern tidak mau repot. Ya kan? Dan kita lihat banyak hal. Maria menjadi gambaran gereja Tuhan yang harus mengasihi. Dan ini mengajar kita. Hal yang kedua dari agapau, yaitu mencintai. Mencintai. Yohanes 2 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Di sana perikopnya apa? Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes 2 ayat, baru dari perikop, Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Baru Yesus mengerjakan mujizat yang pertama dalam keluarga. Sesudahnya Yesus melihat bait Allah yang harus dipakai yang semestinya tetapi tidak dengan semestinya digunakan. Sehingga menimbulkan kemarahan dalam dirinya. Dipakai untuk jual beli, penukar-penukar uang. Ada binatang-binatang yang dijual. Dan memang waktu itu dijual untuk dibawa menjadi persembahan. Dibawa ke bait Allah. Tetapi kenapa jualnya di bait Allah? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa harus dikotori bait Allah? Bait Allah bisa berbicara tentang bangunan rumah Allah. Tetapi bait Allah juga bisa berbicara tentang kehidupan saudara dan saya secara pribadi sebagai orang-orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Ya. Dan ini berbicara tentang bait Allah secara bangunan. Yang harus dibersihkan dari segala hal-hal yang kotor. Harus dicintai, sebab itu mencintai rumah Tuhan. Ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kata menghanguskan itu ditulis dalam kata katestie. Katestio, yang artinya memakan habis, menghancurkan, menelan, memboroskan. Ya, dalam pengertian begini, cinta akan rumah Tuhan yang berhubungan dengan agapau, mencintai. Mencintai Tuhan berarti mencintai rumah Tuhan. Mencintai Tuhan juga mencintai, mengasihi Tuhan berarti mengasihi rumah Tuhan. Mencintai rumah Tuhan. Mengasihi Tuhan juga mengasihi, mencintai, arti yang kedua agapau, yaitu hamba Tuhan. Mengasihi Tuhan juga mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan. Mengasihi Tuhan kita sudah tahu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 tadi, 19, dikatakan kita harus mengasihi, mencintai sesama manusia. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Mengasihi Tuhan juga kita mencintai pekerjaan Tuhan di dalamnya. Dan ini satu paket, tidak terlepaskan. Dan seberapa kadar cintanya saudara dengan pernyataan saudara mengasihi Tuhan, agapau.
Mengasihi belum tentu mencintai. Amin. Nggak ada amin. Mengasihi belum tentu mencintai. Amin. Mencintai juga belum tentu mengasihi. Amin. Nggak ada juga. Karena memang beda. Mengasihi belum tentu mencintai. Contohnya saya ambil satu contoh ya, misalnya. Saya mengasihi saudara seseorang, ya, tetapi nggak mencintai. Saudara juga demikian kan. Saudara satu dengan yang lain mengasihi, tetapi saudara nggak mencintai, bukan mencintai. Saudara mencintai suami saudara, istri saudara, anak saudara, tetapi saudara mengasihi saudara-saudara seiman. Bukan mencintai. Mencintai kok istri orang, mencintai kok suami orang. Ya enggak lah, itu. Ada perbedaan di sini. Agapau yang kedua artinya mencintai. Kata menghanguskan, ya. Di situ ditulis katestio, ya. Jadi kalau kita sampai hancur segala kedagingan kita, segala kemanusiaan kita, segala keduniawian saudara dan saya, itu baru kita bisa mencintai rumah Tuhan. Kita bisa ambil bagian dalam duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Kita bisa mencintai pekerjaannya. Kita bisa mencintai hamba Tuhan yang melayani. Dengan kita mengasihi agapau. Dan yang ketiga, dengan cepat. Ya, agapau pengertian yang ketiga, yaitu menyukai. Menyukai ini, saudara bisa buka dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Di sana kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan apa yang menjadi dampaknya? Coba bisa minta tolong diklik sebentar. Mazmur pasal yang pertama, ayat kedua saja ya. Saya bisa minta tolong. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Keberhasilan bukan semata-mata kekuatan kita, bagian kita, bukan. Tetapi keberhasilan, keberkatan, kelimpahan, mujizat Allah, pertolongan Allah. Karena Allah yang sudah menyediakan berkatnya bagi saudara dan saya. Mujizatnya dinyatakan, kelimpahan berkatnya dijanjikan. Dan dinyatakan kepada saudara dan saya. Bukan bagian saudara dan saya, kekuatan kita, akal, pikiran, pendidikan, pengalaman dan segalanya dari kita. Bukan. Tetapi itu bagiannya Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena kita mencintai Taurat Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan ini bagaikan satu power. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 di sana dikatakan begini, demikian bunyinya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 saya ingin bacakan kepada saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan seterusnya. Ya. Pada ayat yang ke-17, bagian yang terakhir, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kembali kepada ada tertulis, ada firman Tuhan. Yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Di awal daripada ayat yang ke-16 di sana dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, power. Ada satu power.
firman Tuhan ini memberikan power, yaitu iman. Iman timbul dari mendengar firman Kristus, Roma 10 ayat yang ke-17. Dan kita tahu ini merupakan satu power dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang kita perlukan dan kita harus sukai. Gemari Tuhan, Taurat Tuhan, gemari cintai firman Tuhan. Siang dan malam. Benih-benih yang hidup itu akan menghidupkan iman kita. Memulihkan dan bahkan membangkitkan pada waktu iman kita lemah, pada waktu iman kita drop di bawah, kembali dipulihkan, kembali diperbarui, kembali dibangkitkan. Dan adanya iman yang memberi power, kekuatan Allah. Ini membawa kepada satu kehidupan yang benar. Orang hidup, orang yang benar akan hidup benar. Itu sebabnya ini menjadi alasan yang ketiga. Agapau itu menyukai. Ada banyak ayat dalam Mazmur pasal 119 terutama. Beberapa ayat ditulis, aku gemar perintah-perintahmu, aku gemar, aku suka Taurat Tuhan. Aku menyukainya firman-Mu. Saya tidak akan bacakan. Saudara bisa teliti dalam Mazmur 119 dan pasal-pasal yang lain. Dan yang keempat, agapau artinya merindukan. Agapau mengasihi Allah, kita merindukan Allah. Seperti rusa. Kelebihan rusa, kenapa kok digambarkan seperti rusa? Hal mengasihi agapau ini, merindukan Allah. Karena rusa ini ada kelebihan daripada binatang lain. Yang pertama, kakinya kuat, walaupun kakinya kecil. Dia berpijak di bukit batu-batu. Kuat. Dia bisa lari dengan cepat. Apalagi saat dikejar oleh binatang-binatang buas lainnya. Satu kelebihan kakinya. Kalau kita mau belajar mengasihi Allah, yang dimana Allah boleh mengasihi saudara dan saya, dengan menyatakan kuasanya, mujizatnya, keajaibannya, pertolongannya, bahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus belajar mengasihi Allah dengan menjadikan kaki kita, lutut kita ini kuat duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kekuatan doa itu akan mengundang kuasa Allah. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati, itu semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, agapau. Karena kekuatan kaki kita di dalam doa. Begitu luar biasa. Kekuatan kaki kita untuk melangkah ke dalam rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia bisa tahu kemana dia lari. Fokusnya ke tempat yang ada air. Karena dia perlu air. Air kehidupan kita perlukan. Di hari-hari terakhir, semakin lebih lagi. Air kehidupan, Yesus, firman Allah, dan Roh Kudus itu. Kita perlukan untuk menyirami jiwa hati kita. Dan saat-saat di mana kita kekurangan air, di situ kita akan membutuhkan. Di saat-saat kita kering rohaninya, kering imannya, kering kasihnya, kering dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, kering dalam pelayanan saudara kepada Tuhan. Kita harus ingat, kita harus kembali kepada air kehidupan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, firman Allah dan Roh Kudus. Kita harus berdoa. Kan kita harus kembali kepada satu mezbah yang harus kita bangun kepada Tuhan, sehingga memberikan pemulihan. Dan yang ketiga, saat dia dikejar, ya, dia lari kepada air, kubangan air, dia tahu, matanya awas, rusa ini. Dia tahu di mana ada kubangan air, dia lari ke situ, dan ternyata di situ nggak cukup aman juga. Ada binatang-binatang buas yang siap menerkam, tetapi dia perlu air. Tidak menjadi masalah resiko yang dihadapinya akan
dihadapi. Dia terobos, diambil air, diminum, dia lari. Walaupun dikejar oleh singa, beruang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Resiko selalu ada dalam kehidupan anak Tuhan. Di dalam melewati hari-hari hidup kita di dalam dunia ini. Resiko selalu ada dalam pekerjaan. Resiko ada dalam rumah tangga, di dalam membangun rumah tangga. Resiko ada di dalam menjalani hidup dalam krisis pangan. Resiko ada di dalam menghadapi segala sesuatu masalah dan mengambil keputusan yang salah. Itu harus ada dan ada selalu resiko. Tetapi kita harus hadapi. Bukan? Ya. Seperti rusa. Bahkan sampai saatnya dia ada di tempat genangan air yang tenang. Itu juga ada. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan berarti kita dekat Allah, kita tenang, tapi nggak ada resiko. Tetap ada. Rusa pada waktu dia dapati genangan air yang tenang, dia pikir nggak ada resiko, ada buaya yang siap merekam. Tetapi dia siap hadapi. Siap berawas-awas. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis. Mengaum-aum seperti singa yang siap menerkam. Tetapi selanjutnya ayat itu dikatakan, lawanlah dengan imanmu. Dan saya terlalu yakin dan percaya, kalau ada iman-iman yang sebiji sesawi, kita akan dapat memindahkan gunung. Gunung kesusahan, kesukaran, kehimpitan, tekanan, dan lain sebagainya. Gunung kekurangan, gunung kegagalan, gunung sakit penyakit, dan lain-lain sebagainya. Kita dapat pindahkan, kita harus punya power iman. Dan saya akan ajak kita buka dalam satu ayat yang terakhir. Maaf ya, agak lama. Ya, tadi saya udah dipesan, jangan lama-lama, setengah jam aja ya. Tapi ya karena materi, coba kita akan tutup dalam Mazmur pasal yang ke-20. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Kita baca dengan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini diakhiri dengan kalimat pertanyaan yang harus kita jawab di hadapan Tuhan malam hari ini. Tim musik tolong bantu saya maju ke depan. Kita akan akhiri dengan kita nyanyikan pujian tadi, ku yakin, ku yakin. Nanti kita ulang refnya dan kita akan sembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang menyatakan mujizatnya. Dan mujizat itu tetap ada. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dialah Yesus, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang 8. Saudara tentunya dan saya kita mau rindukan. Alami mujizat Tuhan hari lepas hari, hari lepas hari. Di tengah-tengah kesukaran hidup, di tengah-tengah krisis pangan yang sudah dikatakan. Negara-negara, sekian banyak negara, sekian ratus juta sudah dalam keadaan krisis pangan. Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh
imani. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Kita bangkit berdiri. Ku kuat Saya undang kita bangkit berdiri. karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. amin, amin. Bagi Tuhan Imani, jangan sekedar saudara menyanyi. Imani, saudara. disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Wanita saja nyanyikan. Wanita-wanita, pria-pria berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Berdoa, pria-pria. Sembah Dia. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang ajaib. Dia El Shaddai, Maha Kuasa. Pria-pria, katakan, wanita berdoa. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semuanya nyanyikan, pria wanita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan dengan iman. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, amin, amin, amin. ku diangkat Dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku diangkat, diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kami yang besar, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, kuasa-Mu besar. Haleluya. Oh hadir, Engkau melawat kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memperhatikan umat-Mu Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap beban masalah persoalan yang dihadapi, setiap kekurangan sakit penyakit, bahkan setiap kegagalan. Mari Engkau juga yang akan tolong. Biarlah apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul di dalam hati, itu yang semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, amin. Engkau tahu Tuhan, kasih kami kepadamu masih belum sempurna. Kami masih kurang mengasihi-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar Allah juga yang akan sempurnakan kasih kami. Tambahkan kami Tuhan kasih-Mu. Biarlah kami boleh belajar mengasihi Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. Mari Engkau yang akan tolong Tuhan.
Oh Tuhan, anak-anakmu, saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, angkat tanganmu di tempat pekerjaan saudara mungkin gagal, mungkin sulitnya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari Engkau juga yang akan angkat Tuhan, mampukan Tuhan, berkati Tuhan Yesus kembali. Engkau juga yang akan tolong tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu berdoa biar tangan-Mu Yesus sendiri memberkati, memulihkan, mengangkat Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, keajaiban-Mu, membuka jalan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Yang kami boleh rasakan lawatan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar Allah boleh menyempurnakan firman-Mu. Allah boleh memberkati Tuhan senantiasa hidup kami. Berkat jasmani dan rohani Allah boleh limpah-limpahkan dan curahkan atas kami. Mari Engkau juga yang akan memberkati Tuhan Yesus. Keluarga Pergab di tempat ini. Engkau kiranya mampukan Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Bertambah-tambahkan jiwa-jiwa. Dan pakai Tuhan Yesus. Seluruh pengurus yang ada, baik Tuhan, Ibu Nila sebagai ketua Pergab, dan seluruh stafnya. Kami boleh bergandengan tangan mengangkat, memajukan, mengembangkan Tuhan Pergab bagi kemuliaan nama-Mu. Biar nama Yesus semakin ditinggikan, kami boleh semakin rendah di hadapan-Mu. Nama Yesus semakin dibesarkan, kami boleh semakin kecil di hadapan-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau Yesus yang semakin dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, agak lama ya, tetapi sangat diberkati ya. Nggak ada yang ketiduran ya tadi ya. Poin-poinnya bagus sekali dan tajam. Yang bikin catatan baca lagi di rumah. Yang masih tadi setengah-setengah ngerti, buka lagi YouTube-nya supaya ngerti ya. Poinnya luar biasa pada malam ini. Jadi saya mau melihat apakah ada yang pertama kali datang malam ini. Coba tengok kiri kanannya, ditoel supaya berdiri. Di sebelah Erin ya, sebelah Mul. Coba silakan berdiri. Iya, tepuk tangan buat saudara kita. Namanya Yeri. Yeri apa Jerry? Silakan duduk Jerry. Tom and Jerry. Yeri. Jerry. Oh, selamat datang ya Jerry ya. Tuhan berkati. Kami senang sekali boleh menjadi keluarga Sekinah ya. Oh iya, anaknya Pak Daniel dulu juga pelayanan, papanya dulu pelayanan di gereja sini ya, sering mengemudi mobil bersama dengan Om Yopi gitu ya, Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, kita juga bersyukur ada beberapa teman kita yang sedang isoman, jadi kita terus berdoa ya. Tadi Tante dapat kabar Agif dan anaknya yang besar, Luisa juga harus isoman ya. Robert sudah sehat tapi dia masih city value-nya itu masih baru 30 lebih gitu. Ternyata masih positif, tapi saya percaya dia sudah sembuh. Karena itu tinggal cangkrangnya aja kalau kita baca keterangan-keterangannya ya. Puji Tuhan, kita tetap semangat, kita yang sehat tetap jaga kesehatan ya. Walaupun gejalanya ringan sekarang itu COVID, tapi kita nggak menantang, tetap kita jaga kesehatan. Jangan lupa makan vitamin, jaga hati lebih penting lagi ya. Karena kalau hati itu nggak dijaga, wow bisa seperti berita-berita yang lagi heboh-heboh di TV ya. Tapi kalau kita jaga hati, kita menjadi orang yang benar. Orang yang berkeyakinan itu luar biasa. Tadi ketika nyanyi lagu gini, bagi Tuhan ya tidak ada yang mustahil. Saya berdoa Tuhan buka kandungan keluarga Sekinah yang belum hamil ya. Kalau saya aja nih yang udah gak bisa hamil gitu ya, merindukan seperti itu apalagi Anda yang belum punya anak. Jadi kalau ada pujian, ada firman yang begitu menyentuh hati bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, pegang.
perutmu, Tuhan jamah. Kalau engkau rasa sakit jantung, pegang Tuhan. Jantungku rasanya berdebar-debar gitu ya. Kalau kita sakit kantong, pegang aja kantongnya. Tuhan hari ini, aduh kempes banget gitu ya. Terus waktu beri persembahan, Tuhan saya masih bisa beri persembahan, puji Tuhan gitu ya. Waktu Ishak disuruh menabur pada waktu kekeringan dan kelaparan di dalam firman Allah ya. Tetapi justru diberkati dan di firman Allah katakan dia menjadi kaya, sangat kaya dan amat kaya. Luar biasa. Keluarga Shekina juga seperti itu. Amin. Ya, puji Tuhan kita terus berkeyakinan akan firman Allah. Ada beberapa pokok doa. Kita berdoa tadi seperti yang tadi ya, Algif lagi isoman. Kita berdoa buat Robert, kita berdoa buat Benny ya. Saya juga rindu Benny nanti sama Swini bisa hadir di ibadah Shekina ya. Dia selalu ibadah umum. Tapi kita doakan terus. Kita berdoa buat Adoy. Juga saya juga rindu Adoy bisa bergabung lagi dengan kita. Kita berdoa buat Santi Gewi ya. Maaf dia sakit sekarang ini, ambeyennya mengganggu sekali ya. Kita doakan supaya Santi juga stroke-nya boleh sembuh. Ambeyennya juga boleh disembuhkan oleh Tuhan. Jangan lupa minggu ada dopus ya. Yang belum bisa puasa, belajarlah puasa. Walaupun hanya beberapa jam, tapi kita ada niat untuk belajar puasa. Nanti hari Minggu kita kumpul, daftar dulu untuk keperluan konsumsi. Saya harap semua bisa datang ya. Usahakan untuk datang, kan cuma sebulan sekali ya. Indah banget berdoa bersama-sama seperti itu. Puji Tuhan, mari kita akan jalankan persembahan yang kedua. Kita naikkan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika engkau bilang Tuhan hari ini benar aku bokeh, tapi aku beri buat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdiri sambil nyanyikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan nyanyikan lagu ini, refrennya 2 kali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tutup mata, jangan lihat screen. Imani malam ini apa yang menjadi kesusahanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, bawa kepada Tuhan. Firman Allah sudah berkata dengan jelas kepada kita, bila kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari screen dimatikan, kita tutup mata kita nyanyikan refrennya. Di mana yang kau rasa tidak nyaman pada malam ini, taruh tangan kananmu di situ.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Ada yang mustahil Amin. Amin. bagi Tuhan. Amin. Ada yang tak mungkin. Amin. Kami imani Tuhan. Mujizatnya Kami imani Tuhan. disediakan Malam ini bagiku. ada mujizat yang terjadi. Ku Haleluya. diangkat Haleluya. dan Haleluya. Yesus, dipulihkannya. katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, Haleluya. ada yang Haleluya. mustahil. Haleluya. Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak Haleluya. mungkin. Yesus. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan Haleluya, dipulihkannya. Amin. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kami bawa kepadamu pada malam ini Tuhan. Mujizatnya Mungkin ada yang datang dengan seperti gelap, disediakan jalan tertutup. Malam ini firman-Mu sudah memberikan pengharapan kepada kami. dan Mujizat itu Tuhan sediakan bagi kami. Mujizat itu Tuhan sediakan bagi saya, bagi saudara semua. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terlalu indah hidup bersama Tuhan. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, Haleluya. yang di dalam pergumulan hidup, kesesakan ekonomi. Tuhan, Tuhan Engkau kuatkan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang merindukan seorang anak. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau buka kandungannya Bapa. Yang merindukan kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta yang mengetahui keadaan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengangkat segala beban hidup kami. Yang diberkati oleh Tuhan, biar semakin setia kepada Tuhan. Yang masih hidup pas-pasan, biarlah tetap bersyukur dan semakin beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yang sehat semakin menjaga kesehatannya. Yang kurang sehat, menjaga juga kesehatannya dengan baik. Dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih pada malam ini kami diberkati. Engkau berkati Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu itulah pesan Tuhan bagi kami. Jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan. Mujizat itu disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Jerry yang pada malam ini bergabung bersama kami. Biar Jerry merasa ada kuasa Tuhan yang menarik dia. Dan boleh dia semakin rindu untuk selalu beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka berikan sedikit atau banyak, kami percaya bila diberikan dengan tulus dan sukacita, berkat Allah berlimpah. Haleluya. Terima kasih Bapak, lindungi kami sebentar kalau kami pulang, biar roh Tuhan selalu ada bersama kami. Di segala musim hidup kami, Engkau selalu ada buat kami. Kami pulang dengan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan lagu Bapak terima kasih, nanti Bapak Pendeta Agus Kartiko. Saya persilakan maju ke depan untuk doa berkat. Ucapkan terima kasih dalam pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami Tuhan malam hari ini. Dan Engkau juga yang sudah memimpinnya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang sudah melawat kami Tuhan dengan sukacita-Mu saat kami datang memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami boleh dilawat lewat firman-Mu yang membangkitkan, memperbarui, memulihkan, memberkati kami Tuhan. Engkau juga yang akan tolong Tuhan, biar Allah memberkati terus Tuhan Yesus keluarga Shekinah ini Tuhan. Mari Engkau yang akan kembangkan dan mampukan kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain antara ketua Pelgap Shekinah dengan para pengurusnya, stafnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga daripada Bapak Gembala Pendeta Yopi Siloy. Mari Engkau yang akan memulihkan kesehatannya. Mari Engkau yang akan jamah dan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini. Biar Allah juga yang akan tolong. Biar Allah terus Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang penuh, bahkan sukacita-Mu Tuhan yang dikerjakan Roh Kudus-Mu boleh mewarnai dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kalau kami sebentar kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lain, Allah juga yang akan kembali menyertai, melindungi dalam perjalanan kami yang jauh maupun yang dekat. Mari Engkau yang akan tolong. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di sorga. Yang diturunkan melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara. Mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin.